Kalau Tuan datang cuma untuk menjual rumah ini, silakan. Tapi sebelum itu, lihat dulu anak-anak ini. Setelah tahu siapa yang tumbuh di dalam rumah ini, pengusaha kaya menemukan perempuan dan anak-anak tinggal sembunyi di rumah lamanya. Apa yang dia lakukan? Arjuna Pratama menarik napas dalam-dalam saat melihat pagar berkarat dari properti yang tidak dikunjunginya selama lebih dari 15 tahun. Di usia Parbi 2 tahun, pengusaha ini telah menjadi salah satu orang terkaya di Lembah Bandung. Tapi, rumah sederhana di pedalaman Jawa Barat ini mewakili semua yang ingin dia lupakan dari masa kecilnya yang miskin. Sekarang dia perlu menjual tanah ini untuk proyek properti besar yang menjanjikan akan melipat gandakan kekayaannya. Perempuan yang muncul di pintu jelas ketakutan dan mencoba menyembunyikan seorang anak di belakangnya. Arjuna memperhatikan kain pudar dari gaun merah mudanya dan cara protektif. Dia menggendong anak kecil di pelukannya sementara seorang gadis kecil berpegangan pada roknya yang kotor. Dia tidak bisa menyembunyikan kepanikan di mata coklatnya ketika menyadari bahwa mereka telah ketahuan. "Tolong Pak, saya bisa jelaskan," kata perempuan itu dengan suara gemetar. "Bagaimana kalian bisa masuk ke sini?" tanya. Arjuna mencoba tetap tenang sambil mengamati kondisi rumah yang seharusnya kosong. Perempuan itu menundukkan kepala sambil memeluk anak di pelukannya lebih erat. "Saya Ratna. Rumah ini tampak sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Kami tidak punya tempat lain untuk pergi." Arjuna melihat melewatinya dan menyadari bahwa ruang tamu yang dulu tertutup debu dan sarang laba-laba sekarang memiliki tanda-tanda kehidupan. Ada kain yang dijemur di tali improvisasi, beberapa peralatan dapur tertata di meja tua dan kasur tipis diletakkan di lantai. Bau masakan sederhana datang dari dapur. "Sudah berapa lama kalian tinggal di sini?" tanya Siamas mencerna situasi. "Tabulan," jawab Ratna, suaranya hampir berbisik. Anak laki-laki di pelukannya pasti tidak lebih dari 3 tahun dengan rambut gelap dan mata besar yang mengamati Arjuna dengan penasaran. Gadis kecil itu tampak berusia sekitar 11 tahun, tetap bersembunyi di balik kakaknya mengintipnya dengan curiga. "Dengar, saya mengerti kalian membutuhkan tempat tinggal tapi properti ini akan dijual," kata Arjuna mencoba terdengar tegas tapi tidak kejam. "Kalian tidak bisa tinggal di sini?" Ratna menutup matanya sejenak seolah mengumpulkan keberanian. "Anda pemiliknya, kan? Saya selalu tahu suatu hari seseorang akan datang. Hanya saja saya tidak menyangka akan secepat ini. Bagaimana kamu bisa tahu?" Tetangga bercerita bahwa rumah ini milik keluarga dari Jawa Barat. Bahwa anaknya sudah menjadi kaya dan tidak pernah kembali. Arjuna merasakan sesak di dadanya. Memang benar dia telah melarikan diri dari tempat ini secepat yang dia bisa. Kenangan masa kecil yang miskin, ibunya berjuang sendirian membesarkannya setelah ayahnya meninggalkan mereka. Kelaparan dan kedinginan di rumah yang sama ini adalah hal-hal yang lebih suka dia kubur di masa lalu. "Yah, sekarang saya sudah kembali," katanya lebih dingin dari yang dia maksudkan. Ratna melangkah maju masih menggendong anak itu. "Pak, saya tahu kami tidak punya hak apapun. Tapi bisakah Bapak memberi kami waktu seminggu? Hanya seminggu untuk saya mencari tempat lain." "Seminggu?" Arjuna ragu. Dia terburu-buru untuk menutup kesepakatan, tapi sesuatu dalam tekad putus asa perempuan itu membuatnya berhenti. "Tolong, saya berjanji kami akan pergi tanpa menimbulkan masalah apapun." Hanya suaranya terputus. "Hanya saja sekarang saya tidak punya tempat untuk membawa mereka." Arjuna mengamati kedua anak itu. Anak laki-laki itu sudah rileks di pelukan Ratna, dan sekarang mengamatinya dengan penasaran. Sementara gadis kecil itu tetap pemalu, mereka tampak terawat dengan baik meskipun pakaiannya sederhana dan ditambal. "Mereka anak-anakmu?" "Mereka adik-adik saya," jawab Ratna dengan campuran kebanggaan dan kesedihan dalam suaranya. "Saya merawat mereka sejak orang tua kami, sejak kami sendirian." Arjuna merasakan sesuatu bergejolak di perutnya. Ada sesuatu dalam situasi ini yang mengaduk kenangan yang dia coba simpan rapat-rapat. "Baiklah," katanya akhirnya, "seminggu. Tapi setelah itu kalian harus pergi." Kelegaan di wajah Ratna langsung terlihat dan menyentuh hati. "Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Bapak tidak akan menyesal." "Arjuna. Nama saya Arjuna Pratama." "Terima kasih, Pak Arjuna." Dia melirik terakhir kali ke rumah dan 3 sosok di pintu sebelum berbalik untuk pergi. Saat berjalan kembali ke mobil, dia tidak bisa menghilangkan gambaran Ratna dari kepalanya menggendong anak-anak itu seolah mereka adalah harta paling berharga di dunia. Dalam perjalanan kembali ke Jawa Barat, Arjuna menelepon pengacaranya. "Pak Salim, saya perlu menunda penjualan properti di Cianjur selama seminggu." "Ada masalah, Arjuna?" "Pembeli sudah tidak sabar untuk menutup kesepakatan. Hanya beberapa urusan yang perlu saya selesaikan dulu." Seminggu tidak akan membuat perbedaan, tapi bahkan saat mengatakannya, Arjuna tahu dia sedang berbohong pada dirinya sendiri. Sesuatu telah berubah sore
Itu dan dia tidak bisa mendefinisikan apa tepatnya. Pemirsa yang budiman, jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like dan yang terpenting subscribe channel ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang kita lanjutkan. 2 hari kemudian, Arjuna mendapati dirinya mengemudi kembali ke Cianjur tanpa alasan khusus. Dia bilang pada dirinya sendiri bahwa dia perlu memeriksa apakah keluarga itu mematuhi perjanjian. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu ada sesuatu yang lebih. Rumah itu memberikan daya tarik aneh padanya. Seolah magnet yang menariknya ke masa lalu yang sangat dia hindari. Ketika tiba, dia menemukan Ratna menjemur pakaian di jemuran improvisasi di halaman. Dia mengenakan gaun merah muda yang sama, tapi sekarang terlihat bersih dan disetrika rapi. Anak-anak bermain di dekatnya dengan mainan dari barang bekas, mobil-mobilan dari kaleng, dan boneka kain yang tampak dijahit tangan Pak Arjuna. Seru Ratna jelas terkejut. Ada apa? Tidak, saya hanya datang melihat bagaimana keadaannya. Sebenarnya dia ingin memahami bagaimana perempuan itu telah mengubah rumah tua menjadi sebuah rumah yang hangat. Meski dengan sumber daya terbatas, semuanya terorganisir dan bersih. Ada bunga liar dalam kaleng bekas yang dijadikan pot dan jendela-jendela terbuka membiarkan sinar matahari masuk. Mau masuk, saya baru membuat kopi, tawar Ratna. Arjuna ragu tapi akhirnya menerima. Di dalam rumah itu tidak bisa dikenali lagi. Ratna telah memperbaiki furnitur tua yang ada di gudang, memasang tirai dari kain percah di jendela dan bahkan menciptakan sudut belajar kecil untuk gadis itu dengan buku-buku ditumpuk di atas meja kayu. Dari mana kamu dapat buku-buku itu? Tanya Arjuna mengenali beberapa judul. Ada di dalam peti di loteng, jawab Ratna menuangkan kopi ke cangkir yang sudah terkelupas. Pasti dari saat seseorang tinggal di sini. Sinta suka sekali membaca. Jadi saya pikir tidak ada salahnya. Arjuna mengambil salah satu buku. Itu adalah buku Laskar Pelangi yang dihadiahkan padanya saat ulang tahun ke-8. Ibunya telah menabung berbulan-bulan untuk membelinya. Di halaman pertama masih ada tulisan tangannya waktu kecil. Arjuna Pratama, kelas 2. Buku ini milik saya, gumamnya lebih kepada dirinya sendiri. Maaf, Ratna tampak khawatir. Saya tidak tahu Sinta kemari. Gadis kecil itu muncul dengan malu-malu, masih curiga pada Arjuna. Sinta, buku-buku ini milik Pak Arjuna. Waktu dia masih kecil, kamu harus mengembalikan, dak, kata Arjuna. Cepat, tidak perlu, dia boleh menyimpannya. Mata si Sinta berbinar. Benar, boleh Pak, tentu saja. Dan panggil saja Arjuna. Ratna tersenyum untuk pertama kalinya sejak dia mengenalnya. Sinta sedang belajar membaca sendiri. Saya mengajarinya sebisa saya. Tapi kamu tidak sekolah? Saya sekolah sampai kelas 4 SD. Setelah orang tua saya meninggal, saya harus bekerja untuk merawat adik-adik. Arjuna mengamati Ratna saat dia berbicara. Ada martabat dalam sikapnya yang kontras dengan kesederhanaan pakaiannya. Dia tidak meminta belas kasihan, hanya menjelaskan fakta. Dan sekarang kamu bekerja apa? Menjahit. Malam hari ketika mereka tidur, saya menjahit baju untuk toko di kota. Tidak banyak, tapi cukup untuk kebutuhan dasar. Arjuna memperhatikan mesin jahit tua di sudut ruang tamu, dikelilingi kain dan benang yang terorganisir dalam kotak sepatu. Itu banyak sekali pekerjaan untuk satu orang, komentarnya. Kami bisa mengatasinya, jawab Ratna sederhana. Kami selalu bisa mengatasinya. Anak kecil yang Ratna perkenalkan sebagai Rizky mendekati Arjuna dengan penasaran. Tanpa takut, dia menyodorkan mobil-mobilan dari kaleng kepada pria itu. Main sama aku. Arjuna melihat mainan kasar itu lalu ke mata anak yang penuh kepercayaan. Sudah bertahun-tahun tidak ada anak yang mendekatinya dengan begitu alami. Dalam kehidupannya sebagai eksekutif, dia hampir tidak pernah berinteraksi dengan keluarga. Saya tidak pandai bermain, akunya. Gampang, kata Rizky duduk di lantai dan menjalankan mobilnya. Brum. Hampir tanpa sadar, Arjuna mendapati duduk di lantai ruang tamu mendorong mobil-mobilan kaleng dengan anak berusia 3 tahun. Ratna mengamati mereka dari dapur dengan senyum tipis. Berapa umur kalian? Tanya Arjuna kepada Sinta yang telah mendekat dengan malu-malu. Aku 1 tahun, Rizky 3 tahun dan Kak Ratna 1 tahun, tapi kelihatan lebih tua karena capek, jawab gadis itu dengan kejujuran khas anak-anak. Ratna sedikit tersipu. Sinta, tapi benarkan, desak gadis itu. Kakak begadang semalaman menjahit. Arjuna melihat Ratna dengan lebih perhatian. Sekarang setelah Sinta menyebutkannya, dia memperhatikan lingkaran hitam tipis di bawah matanya, tangan yang kasar karena kerja. Cara dia bergerak seolah memikul beban tak terlihat di bahunya. Kalian makan dan baik? Tanyanya tanpa berpikir. Tentu saja, jawab Ratna sedikit defensif. Saya merawat mereka baik, bukan itu yang saya maksud.
Kami tidak butuh sedekah Pak Arjuna, katanya lebih tegas. Kami hanya butuh atap sementara. Jawaban itu mengejutkannya. Sebenarnya mengejutkannya secara positif. Di dunia bisnisnya dia terbiasa dengan orang-orang yang selalu menginginkan sesuatu darinya. Ratna berbeda. Maaf, saya tidak bermaksud menyinggung. Tidak menyinggung, dia melunakkan nadanya. Hanya saya belajar bahwa seseorang harus menjaga martabatnya kan? Apapun situasinya, Rizky menarik ujung celana Arjuna. Om Arjuna, besok datang lagi. Pertanyaan itu mengejutkan Arjuna. Tidak ada yang memanggilnya. Om sejak bertahun-tahun lalu. Saya tidak tahu. Mungkin aku mau Om datang lagi? Kata Rizky dengan ketulusan anak-anak yang melumpuhkan. Arjuna merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Kehangatan yang tidak dirasakan sejak lama. Ketika meninggalkan rumah sore itu, dia membawa serta gambaran Ratna melambaikan tangan di pintu dengan dua anak di sisinya. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia mendapati dirinya menantikan hari esok. Keesokan paginya Arjuna membatalkan 2 rapat dan mengemudi lagi ke Cianjur. Kali ini dia membawa beberapa mainan yang dibeli di toko dalam perjalanan. Tidak terlalu mahal, hanya beberapa buku mewarnai dan pensil warna untuk Sinta dan truk mainan untuk Rizky. Ketika Ratna membuka pintu dan melihat hadiah-hadiah itu, ekspresinya menjadi tertutup. Pak Arjuna, saya sudah bilang ini bukan sedekah. Dia memotongnya. Ini, ucapan terima kasih karena sudah merawat rumah dengan baik, itu bohong. Tapi kebohongan yang baik yang memungkinkan Ratna menerima tanpa melukai harga dirinya. Anak-anak akan sangat senang, katanya. Akhirnya tersenyum. Dan memang mereka senang. Sinta memeluk buku-buku itu seolah harta karun dan Rizky langsung bermain dengan truk membuat suara mesin yang bergema di seluruh rumah. Bapak tidak harus melakukan ini, kata Ratna pelan sementara mereka mengamati anak-anak bermain. Saya ingin melakukannya, jawab Arjuna dan dia menyadari dia tulus. Mereka duduk di teras rumah melihat Sinta mengajari Rizky membuat gambar dengan pensil warna baru. Matahari sore menciptakan cahaya keemasan yang membuat semuanya tampak lebih indah dan damai. Boleh saya bertanya sesuatu? Kata Arjuna setelah beberapa saat hening. Tentu. Kenapa di sini? Kenapa kalian memilih rumah ini? Ratna diam sejenak seolah memutuskan berapa banyak yang harus diceritakan. Ada seorang ibu di kampung yang bercerita tentang rumah ini. Dia bilang rumah ini sudah kosong bertahun-tahun. Tapi dulu adalah tempat di mana hal-hal baik terjadi. Bahwa pemilik rumah membantu siapa saja yang membutuhkan. Arjuna merasakan sesak di dadanya. Ibunya memang melakukan itu. Meski dengan sedikit, beliau selalu berbagi dengan yang lebih membutuhkan. Ibu itu bilang mungkin di sini akan menjadi tempat yang aman bagi siapa saja yang sedang dalam kesulitan. Lanjut Ratna dan saya sangat membutuhkan keamanan. Keamanan dari apa? Ratna ragu-ragu sambil memandang anak-anak bermain. Dari keluarga saya. Mereka ingin memaksa saya menikah dengan seorang pria yang tidak saya kenal untuk melunasi hutang. Ketika saya menolak dan bilang akan membawa anak-anak bersama saya, mereka bilang lebih baik saya benar-benar menghilang. Kedinginan dalam suaranya saat menceritakan itu mengejutkan Arjuna. Jadi kalian melarikan diri ya? Bersama mereka. Mereka satu-satunya keluarga yang saya punya sekarang. Dan orang yang akan menikahimu itu dia mencari kalian. Saya tidak tahu. Semoga tidak. Semoga dia sudah menemukan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Arjuna mengamati Ratna yang sedang memperhatikan anak-anak. Ada sesuatu yang ganas dan protektif dalam tatapannya seperti seorang ibu membela anak-anaknya. Kamu tidak menyesal meninggalkan semuanya. Menyesal apa? Dia menatapnya langsung melindungi dua anak yang tidak bersalah. Menolak dijual seperti barang dagangan tidak akan pernah. Keyakinan dalam suaranya mengesankan Arjuna. Dia kenal eksekutif-eksekutif yang tidak punya separuh tekad yang dia lihat pada perempuan muda ini. Bagaimana kalau saya carikan pekerjaan yang lebih baik untukmu? Sesuatu di kota. Ratna menatapnya curiga. Kenapa? Anda bahkan tidak mengenal saya karena Arjuna berhenti, mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Karena saya rasa ibu saya akan melakukan hal yang sama. Jawaban itu tampaknya memuaskan Ratna. Ibu Anda yang tinggal di sini ya? Beliau meninggal lama tahun lalu. Beliau orang yang sangat baik. Dan kenapa Anda tidak pernah kembali ke sini? Pertanyaan itu langsung tanpa basa-basi. Arjuna menghargai kejujurannya karena tempat ini mengingatkan saya pada hal-hal yang ingin saya lupakan. Kemiskinan, sesulitan, perasaan tidak punya kendali atas hidup sendiri. Dan sekarang Arjuna melihat sekeliling. Rumah itu terasa berbeda dengan kehidupan di dalamnya. Anak-anak tertawa. Ratna bersenandung sambil melipat pakaian bau masakan rumahan dari dapur. Sekarang saya rasanya berbeda. Malam itu Arjuna meninggalkan rumah dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Keesokan harinya, alih-alih pergi ke kantor, dia kembali ke Cianjur.
Dan keesokan harinya juga tanpa disadari dia telah menciptakan rutinitas. Seminggu yang diaberikan kepada Ratna hampir berakhir, tapi Arjuna tidak bisa membayangkan mengusir keluarga itu. Setiap hari yang berlalu dia semakin terlibat dengan cerita mereka. Perjuangan sehari-hari mereka, cara mereka saling menjaga. Pada hari kelima dia menerima telepon yang mengubah segalanya. Pak Arjuna, itu suara Ratna menelepon dari telepon umum di kampung. Saya perlu bicara dengan Anda. Ini mendesak. Arjuna merasakan perutnya mengencang. Ada apa? Dia menemukan saya. Pria yang keluarga saya ingin saya nikahi ada di sini di kampung menanyakan tentang kami. Arjuna tidak ragu. Tetap di dalam rumah kunci semuanya. Saya ke sana sekarang untuk pertama kalinya sejak mengenal Ratna. Arjuna mengemudi melebihi batas kecepatan. Ketika tiba di rumah, dia menemukan 3 sosok berkumpul di ruang tamu. Jelas ketakutan. Ratna menggendong Rizky di pangkuannya sementara Sinta berpegangan pada roknya. Dia kesini tadi, kata Ratna begitu Arjun masuk, mengetuk pintu, berteriak memanggil nama saya, bilang saya akan kembali, mau atau tidak mau. Bagaimana dia tahu kalian di sini? Pasti ada tetangga yang bercerita, namanya juga Kampung Kan. Berita cepat menyebar. Arjuna merasakan kemarahan yang tidak dia rasakan sejak bertahun-tahun. Gagasan bahwa seseorang mengancam keluarga ini membangkitkan insting primitif yang tidak dia tahu dia miliki. Dia masih di kota. Sepertinya masih. Dia bilang akan kembali bersama kakak-kakak saya bahwa mereka menyuruhnya membawa kami. Kakak-kakakmu, kakak kandung saya yang lebih tua. Mereka mendukung pernikahan ini karena akan menerima uang. Arjuna mengepalkan tinjunya. Bagaimana bisa sebuah keluarga menjual adiknya sendiri? Baik, dia tidak bisa memaksamu melakukan apapun. Kamu sudah dewasa, kamu punya hak untuk memilih. Anda tidak mengerti, kata Ratna dengan air mata di matanya. Di kampung saya, di lingkungan saya, ketika keluarga memutuskan sesuatu, tidak banyak yang bisa dilakukan, apalagi jadi perempuan. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Saya tidak tahu kalau kami pergi dari sini, kami tidak punya tempat tujuan. Kalau kami tetap di sini, dia akan terus memaksa. Dan saya takut apa yang bisa dilakukan pada anak-anak. Arjuna melihat Rizky dan Sinta yang tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, tapi merasakan ketakutan di udara. Kalian akan tetap di sini? Katanya mengambil keputusan. Saya akan menyelesaikan ini. Bagaimana? Serahkan pada saya. Ratna menatap matanya dan pasti melihat sesuatu yang menenangkannya karena dia mengangguk. Terima kasih. Arjuna bermalam di rumah itu. Tidur di sofa untuk memastikan keluarga itu aman. Pagi harinya dia berbicara serius dengan pengacaranya. Pak Salim, saya perlu Anda jelaskan hak-hak seorang perempuan dalam situasi pernikahan paksa. Pernikahan paksa Arjuna itu kejahatan, undang-undang menjamin. Saya tahu itu kejahatan, tapi jelaskan bagaimana kita melindungi seseorang yang sedang ditekan oleh keluarganya sendiri. Setelah percakapan dengan pengacara, Arjuna pergi ke kota Cianjur untuk mencari pria yang mengancam Ratna. Tidak sulit menemukannya. Di kota kecil, orang asing menarik perhatian. Rahmat adalah pria berusia sekitar 60 tahun. Pendek dan kekar dengan ekspresi seseorang yang terbiasa mendapatkan sesuatu dengan intimidasi. Arjuna menemukannya di warung kopi utama di kota, berbicara keras tentang haknya atas Ratna. Anda Rahmat? Tanya Arjuna mendekati meja. Siapa yang mau tahu? Nama saya Arjuna Pratama. Saya perlu bicara dengan Anda tentang Ratna. Mata Rahmat berbinar dengan minat. Oh, jadi Anda tahu di mana dia? Oh, bagus, antar saya ke sana. Saya akan menjemputnya. Duduk, kata Arjuna dengan nada yang tidak menerima bantahan. Ada sesuatu dalam sikap Arjuna dalam cara dia berpakaian dan berbicara yang membuat Rahmat patuh secara naluriah. Dengarkan baik-baik apa yang akan saya katakan. Lanjut Arjuna, Ratna tidak akan menikah dengan Anda. Dia tidak mau. Dan di Indonesia pernikahan paksa adalah kejahatan. Kalau Anda terus mengejarnya saya akan terus semiri. Polisi. Rahmat tertawa pahit. Saya akan bilang saya mencari calon istri saya bahwa keluarganya berhutang uang pada saya. Saya akan bilang Anda mengancam seorang perempuan dan 2 anak. Itu bisa masuk penjara. Dan siapa Anda untuk ikut campur dalam urusan ini? Arjuna mengeluarkan kartu dari sakunya dan meletakkannya di meja. Itu kartu namanya dengan nama perusahaan dan semua gelarnya. Rahmat membaca kartu itu dan ekspresinya berubah total. Anda pemilik PT Pratama Jaya di antara bisnis lainnya ya? Nama Arjuna dikenal di seluruh wilayah. Rahmat menelan ludah. Maaf Pak Arjuna, saya tidak tahu Anda terlibat. Nah, sekarang Anda tahu Ratna dalam perlindungan saya. Kalau Anda atau siapapun dari keluarganya mendekatinya lagi, Anda harus berurusan dengan saya. Mengerti? Rahmat mengangguk cepat. Tapi bagaimana dengan uang yang keluarganya hutang pada saya? Berapa? Sinta juta. Arjuna mengeluarkan buku cek dari sakunya dan menulis cek seketika. Ini sekarang Anda tidak ada hubungan lagi dengan Ratna, tapi tanda tangan di sini.
Arjuna meletakkan kertas di meja. Itu dokumen yang disiapkan pengacaranya menyatakan bahwa Rahmat melepaskan semua klaim atas Ratna. Tanda tangan dan pergi. Jangan pernah kembali. Rahmat menandatangani tanpa berdebat. Ketika Arjuna kembali ke rumah dan menceritakan apa yang terjadi kepada Ratna, dia menangis bukan karena sedih, tapi karena lega. Bagaimana saya bisa berterima kasih untuk ini? Tanyanya di sela tangis. Kamu tidak perlu berterima kasih. Tinggal saja selama kalian mau. Pemirsa yang budiman, jika kamu menyukai cerita ini jangan lupa tinggalkan like dan yang terpenting subscribe channel ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang kita lanjutkan hari-hari berikutnya berbeda. Tanpa ancaman Rahmat, Ratna menjadi rileks dengan cara yang tidak pernah Arjuna lihat sebelumnya. Dia lebih banyak tersenyum, bermain dengan anak-anak, bernyanyi sambil memasak. Rumah itu berubah menjadi rumah yang sesungguhnya. Arjuna mendapati dirinya berkunjung setiap hari. Pagi hari sebelum pergi ke kantor di Jawa Barat, dia mampir ke rumah untuk sarapan bersama sekeluarga. Sore hari ketika pulang dia berhenti lagi untuk makan malam. Tanpa disadari rutinitasnya telah berubah total. Anda tidak punya keluarga sendiri? Tanya Ratna suatu sore, saat mereka mengamati anak-anak bermain di halaman. Tidak, saya tidak pernah menikah, tidak pernah menemukan orang yang tepat. Kenapa tidak? Arjuna memikirkan jawabannya. Saya rasa saya selalu berpikir cinta itu kemewahan. Bahwa saya harus membangun kehidupan finansial dulu baru memikirkan hubungan. Dan sekarang saya sadar mungkin saya salah berpikir sepanjang hidup saya. Ratna tersenyum. Hidup memang begitu kan? Kita merencanakan satu hal dan dia bersikeras menjadi hal lain benar. Mereka terdiam mengamati Rizky mencoba mengajari Sinta bermain sepak bola dengan bola dari kaos kaki bekas. Boleh saya bertanya sesuatu? Kata Arjuna. Tentu. Apa kamu tidak takut menjalin hubungan dengan seseorang setelah semua yang kamu alami? Ratna mempertimbangkan pertanyaan itu. Saya takut mempercayai orang yang salah, tapi saya tidak takut pada cinta itu sendiri. Saya percaya cinta adalah satu-satunya hal yang benar-benar berharga dalam hidup ini. Bahkan ketika menyakitkan, terutama ketika menyakitkan. Karena ketika menyakitkan artinya itu nyata. Kebijaksanaan sederhana Ratna terus mengejutkan Arjuna. Di dunia korporatnya, orang berbicara dan rumit tentang hal-hal sederhana. Ratna melakukan sebaliknya. Malam itulah Arjuna menyadari dia jatuh cinta, bukan momen dramatis atau sinematik. Hanya saat mengamati Ratna menidurkan anak-anak sambil menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara lembutnya. Dia mengerti hidupnya telah berubah selamanya. Minggu berikutnya, Arjuna mengambil keputusan yang mengejutkan semua orang yang mengenalnya. Dia membatalkan penjualan rumah. Arjuna, kamu sudah gila, kata rekannya Exo dalam sebuah rapat. Ini bisnis senilai miliar. Saya tahu berapa nilainya. Lalu kenapa kamu mundur? Karena saya memutuskan untuk tidak menjualnya. Tapi kamu bilang rumah itu hanya membawa kenangan buruk. Kenangannya sudah berubah. Eko menatapnya seolah dia sudah kehilangan akal. Ini ada hubungannya dengan keluarga yang tinggal di Sasana, kan? Arjuna tidak menjawab, tapi ekspresinya sudah cukup sebagai jawaban. Arjuna, demi Tuhan, jangan bilang kamu terlibat secara emosional dengan perempuan yang bahkan tidak kamu kenal dengan baik. Saya mengenalnya lebih baik daripada siapapun yang pernah saya kenal seumur hidup. Dalam 2 minggu itu konyol. Mungkin memang konyol, tapi begitulah perasaan saya. Sore itu, Arjuna pergi ke rumah untuk memberitahu keputusannya kepada Ratna. Saya membatalkan penjual, katanya langsung. Ratna yang sedang menjahit di mesin menghentikan pekerjaannya. Apa? Rumah ini saya tidak akan menjualnya lagi. Tapi kenapa? Arjuna menarik napas. Nah, saya menemukan tas ini masih bisa menjadi rumah seperti dulu ketika ibu saya tinggal di sini. Ratna menatapnya dalam diam untuk waktu yang lama. Dan apa artinya itu untuk kami? Artinya kalian bisa tinggal kalau mau selama yang kalian mau. Arjuna, saya tidak tahu harus bilang apa. Kamu tidak harus bilang apa-apa sekarang. Pikirkan saja dulu. Baik, Ratna mengangguk masih mencerna berita itu. Malam itu setelah anak-anak tidur, dia dan Arjuna berbincang panjang di teras rumah. Mereka bicara tentang mimpi, ketakutan, tentang bagaimana kadang hidup membawa kita ke jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Saya takut, akui Ratna. Takut apa? Takut sedang bermimpi. Takut suatu hari bangun dan menemukan semua ini hanya keputusasaan di pihak saya. Ini bukan keputusasaan, kata Arjuna. Saya juga merasakannya. Koneksi ini serius. Ini bukan hanya kasihan terhadap kami. Ratna lihat mata saya. Dia berbalik menghadapnya. Ini bukan kasihan ini. Saya tidak tahu bagaimana menyebut apa ini. Saya hanya tahu saya tidak pernah merasakan sesuatu seperti ini. Mereka berciuman untuk pertama kalinya di sana. Di teras rumah tempat Arjuna dibesarkan di bawah bintang-bintang yang dulu ditunjukkan ibunya ketika dia masih kecil. Bulan-bulan berikutnya adalah penemuan murni.
Arjuna belajar apa artinya punya keluarga yang sesungguhnya. Bukan hanya kewajiban atau tanggung jawab, tapi kegembiraan tulus pulang ke rumah dan disambut oleh orang-orang yang peduli padanya. Rizky mulai semanggilnya ayah secara alami tanpa ada yang menyarankan. Sinta yang lebih pendiam butuh waktu lebih lama. Tapi akhirnya dia juga terbuka padanya. Ratna berkembang seperti bunga yang akhirnya menemukan tanah yang tepat untuk tumbuh. Arjuna merenovasi rumah sepenuhnya, tapi dengan hati-hati menjaga esensinya. Dia memodernisasi dapur, memperbaiki atap, mengecat dinding, tapi mempertahankan detail-detail yang memberikan karakter pada tempat itu. Dia membuat kamar untuk masing-sang anak dan mengubah gudang lama menjadi bengkel jahit untuk Ratna. Kamu tidak perlu lagi menjahit untuk toko itu, katanya suatu pagi. Kamu bisa bekerja sendiri membuat hal-hal yang kamu suka. Saya suka bekerja, Arjuna. Saya tidak mau dinafkahi. Saya tidak bicara tentang menafkahimu, saya bicara tentang memberimu kebebasan untuk melakukan pekerjaan yang kamu cintai. Dan begitulah Ratna memulai sayuhahnya sendiri, menjahit pakaian pesanan untuk perempuan-perempuan di wilayah itu. Dalam waktu singkat, dia punya lebih banyak pesanan daripada yang bisa dia tangani. Pada salah satu hari sibuk itu, mereka menerima kunjungan tak terduga. Arjuna sedang bermain dengan Rizky di halaman ketika mendengar Ratna berteriak dari dalam. Dia berlari ke rumah dan menemukan Ratna berdiri di pintu menatap seorang pria berusia sekitar pariti tahun yang berdiri di depan pintu. Siapa dia? Tanya Arjuna pelan. Kakak saya Rudi. Pria itu mendekat dengan jelas tidak nyaman. Ratna, boleh saya masuk? Saya perlu bicara denganmu. Tentang apa? Suara Ratna tegang, tentang keluarga, tentang apa yang terjadi. Arjuna berdiri di samping Ratna dalam gestur protektif yang halus. Ini rumah saya, kata Ratna. Kalau kamu mau bicara, di sini saja, di depan dia. Rudi melirik Arjuna, jelas mencoba memahami siapa dia. Baiklah, kata Ratna. Akhirnya saya datang untuk minta maaf. Maaf atas apa yang kami lakukan, soal pernikahan paksa, soal mengusirmu dari rumah. Kami putus asa karena hutang, tapi itu tidak membenarkan apa yang kami lakukan. Ratna tetap diam, mencerna kata-kata kakaknya. Dan sekarang kamu datang ke sini karena saya dengar kamu baik-baik saja, bahwa kamu menemukan seseorang yang mencintaimu, bahwa anak-anak dirawat dengan baik. Dan saya sadar kami kehilangan orang terbaik di keluarga kami, karena keserakahan. Kamu benar, kata Ratna tanpa dendam. Kalian memang kehilangan? Saya tahu saya tidak berhak minta maaf, tapi saya ingin kamu tahu saya menyesal setiap hari dan hutangnya sudah lunas. Pria yang akan menikahimu seseorang membayarnya dan dia mundur. Sekarang kami mencoba memulai dari awal dengan cara yang benar. Ratna melirik Arjuna yang membuat gestur halus menunjukkan keputusan ada padanya. Terima kasih, sudah datang dan mengatakan ini. Katanya akhirnya itu berarti sesuatu. Tapi saya tidak bisa begitu saja melupakan apa yang terjadi. Saya mengerti, mungkin suatu hari kita bisa bicara lagi tapi tidak hari ini. Rudi mengangguk, melambaikan tangan pada anak-anak yang mengamati semuanya dari jendela, lalu pergi. Kamu baik-baik saja? Tanya Arjuna setelah kakaknya pergi. Saya aneh, tapi saya baik-baik saja. Saya rasa saya sudah memaafkan mereka sejak lama, hanya tidak menyadarinya. Dan bagaimana perasaanmu sekarang? Bebas, benar-benar bebas. Malam itulah Arjuna melamar Ratna, bukan sesuatu yang direncanakan. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutnya saat mereka mencuci piring bersama setelah makan malam. Menikah denganku, katanya tiba-tiba. Ratna hampir menjatuhkan piring yang sedang dikeringkannya. Apa? Nikah denganku? Kamu? Aku, anak-anak. Kita akan jadi keluarga sungguhan. Saya tahu ini cepat. Saya tahu kamu mungkin berpikir ini terburu-buru. Tapi, saya tidak pernah seyakin ini tentang apapun dalam hidup saya. Ratna meletakkan lap dapur di meja dan berbalik menghadapnya. Kamu yakin kamu tidak akan menyesal ketika gairahnya reda? Ratna, apa yang saya rasakan padamu bukan hanya gairah ini. Seperti menemukan belahan jiwa saya, seperti akhirnya ada makna berada di dunia ini. Dan anak-anak sudah jadi anak saya di sehati. Saya ingin mengadopsi mereka secara resmi, memberi mereka nama keluarga saya, merawat mereka selamanya. Ratna mulai menangis, tapi itu air mata kebahagiaan. Ya, bisiknya. Ya, saya mau menikah denganmu. Pernikahan itu sederhana tapi sempurna. Mereka mengadakan akad nikah di halaman rumah, dihiasi bunga-bunga yang Ratna tanam di kebunnya. Rizky menjadi pembawa cincin di atas bantal yang disulam Sinta sedikit tamu. Tapi setiap orang istimewa. Butini, tetangga tua yang menceritakan tentang rumah ini kepada Ratna, menjadi saksi nikah. Beliau menangis sepanjang upacara sambil berkata beliau selalu tahu hal-hal baik terjadi di rumah ini. Setelah akad nikah, Arjuna secara resmi mengadopsi Rizky dan Sinta. Ketika penghulu bertanya apakah mereka ingin mengganti nama keluarga mereka menjadi Pratama, Sinsita menjawab tanpa ragu, "Ya, Pak Penghulu."
Sekarang kami keluarga sungguhan, kehidupan berumah tangga membawa kegembiraan dan tantangan yang tidak disangka kesegu. Ya, Ratna harus menyesuaikan diri dengan kehidupan yang lebih nyaman secara finansial, tapi selalu mempertahankan prinsip kesederhanaan dan kemurahan hatinya. Arjuna belajar bahwa menjadi ayah bukan hanya memberi dukungan finansial, tapi hadir di momen-momen kecil, membantu pekerjaan rumah, mengobati lutut yang lecet, membacakan cerita sebelum tidur. Rizky ternyata anak yang sangat penyayang dan ekstrovert. Dia cepat beradaptasi dengan kehidupan baru dan selalu memperlakukan Arjuna seolah ayah kandungnya. Sinta yang lebih introvert butuh waktu lebih lama untuk terbuka sepenuhnya. Tapi ketika dia melakukannya, dia mengembangkan hubungan khusus dengan Arjuna berdasarkan kecintaan bersama pada buku. Ratna mengembangkan usaha jahitnya dan menjadi pengusaha kecil yang dihormati di wilayah itu. Dia tetap menjaga harga terjangkau dan selalu menyisihkan swaksoka waktu untuk pekerjaan gratis bagi keluarga yang membutuhkan. Mengikuti contoh yang dia pelajari dari Ibu Arjuna. Penting untuk membalas budi, katanya. Kami menerima kesempatan kedua. Orang lain juga berhak mendapatkannya. Arjuna terkejut menemukan panggilan yang tidak pernah dia tahu dia miliki. Mengajar. Dia mulai memberi les matematika kepada Sinta, lalu kepada anak-anak lain di lingkungan. Dalam waktu singkat dia mengorganisir bimbingan belajar informal di rumahnya sendiri. Ibu saya pasti bangga, katanya kepada Ratna suatu sore mengamati 5 anak mengerjakan PR di meja dapur. Beliau pasti sangat bangga, setuju Ratna. Kamu menghormati kenangannya, tahun-tahun berlalu membawa kegembiraan kecil dan transformasi besar. Rumah yang tadinya ditakdirkan untuk ditinggalkan menjadi pusat kehidupan dan cinta. Tetangga sering datang untuk minta nasihat, meminjam gula, atau sekadar mengobrol di teras. Rizky tumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab dan rajin belajar, selalu siap membantu orang lain. Sinta mengembangkan kecintaan pada membaca yang membuatnya bermimpi menjadi guru. Ratna menjadi salah satu penjahit paling dicari di wilayah itu, tapi tidak pernah kehilangan kesederhanaan yang menjadi cirinya. Arjuna menemukan bahwa kekayaan sejati bukan di rekening banknya, tapi di tawa yang bergema di rumah. Di makan malam keluarga, di malam-malam ketika dia tertidur memeluk Ratna sambil mendengar langkah anak-anak di lorong. Pada suatu minggu sore, 5 setan setelah pernikahan, Arjuna sedang merapikan dokumen di kantor ketika menemukan surat yang ditulis Ratna di ulang tahun pernikahan pertama mereka, tapi tidak pernah diberikan. Arjuna, kadang saya terbangun dini hari dan memandangimu tidur. Mencoba memahami bagaimana hidup membawa saya ke sini. Bagaimana seorang perempuan yang melarikan diri dari keluarganya sendiri, putus asa dan tanpa harapan menemukan cinta sejati di sebuah rumah yang tampak terlantar. Kamu mengubah hidup kami dengan cara yang tidak pernah saya pikir mungkin. Bukan hanya karena memberi kami keamanan finansial, tapi karena memberi kami sesuatu yang jauh lebih berharga. Perasaan memiliki tempat, dicintai tanpa syarat. Rizky kemarin bertanya, apakah saya ingat bagaimana keadaan sebelum kamu muncul? Saya bilang, ya saya ingat, tapi rasanya seperti kehidupan lain, seperti kami orang yang berbeda. Terima kasih sudah melihat melampaui situasi kami. Terima kasih sudah memilih tinggal ketika kamu bisa pergi. Terima kasih sudah mengubah rumah bobrok menjadi rumah penuh cinta. Saya mencintaimu lebih dari yang bisa diungkapkan kata-kata Ratna. Arjuna membaca surat itu 3 kali dengan terharu. Ketika Ratna pulang kerja sore itu, dia sudah menunggu di teras dengan surat di tangan. Kamu menemukannya, katanya tersenyum. Kenapa tidak pernah kamu berikan? Karena saya pikir saya terlalu sentimental. Kamu sudah tahu bagaimana perasaan saya? Saya tidak tahu seperti ini. Dengan kata-kata ini indah sekali. Setiap kata masih benar. Mereka tetap berpelukan di teras memandang matahari terbenam di atas properti yang telah menjadi lebih dari sekadar rumah. Itu telah menjadi simbol bahwa kesempatan kedua benar-benar ada. Pemirsa yang budiman, jika kamu menyukai cerita ini jangan lupa tinggalkan like dan yang terpenting subscribe channel ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang kita lanjutkan. Foto tahun setelah Strad, ketika Rizky berusia 11 dan Sinta Pertapalas, keluarga Pratama menerima tawaran tak terduga. Seorang produser televisi lokal mendengar tentang kisah mereka dan ingin membuat film dokumenter tentang kesempatan kedua dan keluarga non-konvensional. Saya tidak yakin itu ide bagus, kata Ratna saat makan malam setelah Arjuna menceritakan tentang tawaran itu. Hidup kita bukan pertunjukan tapi bisa menginspirasi orang lain. Argumen Sinta yang selalu paling reflektif menunjukkan bahwa tidak semua cerita harus berakhir buruk. Bagaimana pendapat kalian? Tanya Arjuna ke Rizky. Saya pikir kita bisa membantu keluarga lain yang mengalami apa yang kami alami. Kata anak itu mengejutkan semua orang dengan kedewasaannya.
Setelah banyak diskusi, mereka memutuskan menerima dengan syarat mereka punya kendali penuh atas konten akhir dokumenter Satu Rumah, Satu Keluarga tayang sebulan kemudian, dan memiliki dampak jauh lebih besar dari yang mereka duga. Ratusan orang menulis surat menceritakan kisah kesulitan dan keberhasilan mereka sendiri. Satu surat khusus menarik perhatian Ratna dari seorang gadis 18 tahun yang hamil dan diusir dari rumah oleh keluarganya karena menolak menikah dengan pria yang lebih tua. Bisakah kita membantunya, asaran Ratna? Bagaimana dia bisa tinggal di sini sementara sampai dia mapan? Arjuna memandang Ratna dengan kagum. Bahkan setelah bertahun-tahun keamanan dan stabilitas, dia tetap berpikir untuk membantu orang lain lebih dulu. Kamu yakin ini tanggung jawab besar? Saya yakin. Bukankah begitu keluarga kita dimulai dengan seseorang menawarkan perlindungan kepada yang membutuhkan? Dan begitulah Dewi 11 tahun dan hamil sebulan pindah ke kamar tamu yang mereka siapkan khusus untuk situasi seperti ini. Rumah itu sekali lagi dipenuhi energi baru, tantangan baru, kegembiraan baru. Dewi melahirkan seorang gadis lestari dan tinggal di rumah itu selama 2 tahun sambil menyelesaikan studinya dan membangun karir. Ketika akhirnya pindah ke rumahnya sendiri, dia meninggalkan keluarga besar yang akan mendukungnya selamanya. Rumah kita punya panggilan, kata Arjuna kepada Ratna suatu malam setelah Dewi pindah. Menarik orang-orang yang membutuhkan awal baru. Sama seperti yang dilakukan ibumu, jawab Ratna. Tradisinya berlanjut dan memang berlanjut. Di tahun-tahun berikutnya, rumah keluarga Pratama menampung sementara seorang nenek tua yang kehilangan rumahnya dalam kebakaran. Seorang pemuda yang keluar dari sistem panti asuhan. Seorang ibu tunggal yang melarikan diri dari hubungan yang kasar. Setiap orang yang melewati sana meninggalkan jejaknya dan membawa serta keyakinan bahwa ada orang baik di dunia. Rizky lulus SMA dengan nilai terbaik di kelasnya dan mendapat beasiswa untuk belajar teknik. Dalam pidato kelulusannya, dia berbicara tentang keluarga, pilihan dan bagaimana cinta bisa mengubah segalanya. Sinta lulus sebagai guru dan kembali mengajar di sekolah negeri di kampung tempat dia pernah belajar. Dia mengkhususkan diri pada anak-anak dengan kesulitan belajar, selalu mengingat bagaimana Arjuna dengan sabar mengajarinya matematika di dapur rumah. Ratna menjadi pengusaha kecil yang sukses tapi tidak pernah kehilangan perspektif. Dia membuat program pinjaman modal usaha kecil untuk perempuan yang ingin memulai bisnis sendiri. Selalu menawarkan lebih dari uang, mentoring, dukungan emosional, dan keyakinan bahwa mereka tidak sendirian. Arjuna inspirasi oleh pekerjaan istrinya membuat yayasan yang menawarkan tempat tinggal sementara untuk keluarga rentan. Dia membeli beberapa properti di wilayah itu dan mengubahnya menjadi rumah transisi. Selalu mengikuti model yang mereka kembangkan di rumah. Bukan hanya tempat berlindung, tapi dukungan menyeluruh agar orang bisa membangun kembali hidup mereka. Di ulang tahun pernikahan Telu, mereka memperbarui ikrar di teras yang sama tempat mereka pertama kali berciuman. Kali ini ada lebih banyak tamu, banyak orang yang hidupnya telah mereka sentuh selama bertahun-tahun. Butini sekarang berusia pantaantian tahun kembali menjadi saksi. Dalam pidatonya beliau berkata, "Saya selalu tahu rumah ini istimewa. Ibu Arjuna membuat keajaiban di sini dan sekarang dia dan Ratna melanjutkannya. Bukan keajaiban supernatural, tapi keajaiban hati manusia." Rizky, sekarang 11 tahun, dan hampir setinggi Arjuna memberikan pidato yang mengharukan semua orang. "Ketika saya masih kecil, saya tidak mengerti kenapa beberapa anak punya orang tua kandung dan yang lain seperti saya dan Sinta punya orang tua hati. Sekarang saya mengerti, tidak peduli bagaimana keluarga terbentuk, yang penting adalah cinta yang ada di dalamnya. Arjuna mungkin tidak melahirkan saya, tapi dia membesarkan saya. Ratna mungkin tidak mengandung saya, tapi dia memberi saya kehidupan. Keluarga ini mengajarkan saya bahwa cinta bukan soal DNA tapi soal pilihan. Dan saya memilih kalian setiap hari." Malam itu setelah semua tamu pergi, Arjuna dan Ratna sendirian di teras seperti yang mereka lakukan setiap malam selama setahun. "Ada penyesalan?" tanya Ratna bercanda. "Hanya satu," jawab Arjuna. "Apa? Seharusnya saya kembali ke rumah ini jauh lebih awal. Mungkin kamu belum siap sebelumnya. Mungkin kamu perlu menjalani semua yang kamu jalani untuk siap menemukan kami. Mungkin kadang saya berpikir ibu saya tahu bahwa suatu hari saya akan kembali, bahwa saya akan menemukan keluarga saya di sini." "Beliau tahu," kata Ratna dengan keyakinan. "Ibu selalu tahu hal-hal seperti itu." Mereka terdiam mendengarkan suara-suara malam di pedesaan. Dari dalam rumah terdengar suara-suara familiar. Rizky asyik dengan proyek-proyeknya di kamar. Sinta membaca sampai larut, jam dapur berdetak menandai waktu. Ratna, "Ya, terima kasih untuk apa?" "Untuk mengajariku bahwa rumah bukan sebuah tempat.
Rumah adalah orang-orang yang kita cintai untuk memberiku keluarga, untuk menjadikan rumah ini tempat di mana keajaiban terjadi. Keajaiban selalu ada di sini, kata Ratna. Kamu hanya perlu pulang untuk menemukannya. Dan begitulah di teras rumah tempat segalanya dimulai. Dikelilingi cinta dari keluarga pilihan mereka, Arjuna dan Ratna terus menulis kisah mereka. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa kadang awal terbaik lahir dari akhir yang paling tidak terduga. Dan bahwa rumah kosong bisa menjadi rumah paling penuh cinta di dunia. Properti yang hampir dijual Arjuna menjadi pusat tradisi keluarga baru. Setiap tahun di hari mereka bertemu, mereka mengadakan pesta untuk merayakan bukan hanya cinta mereka, tapi gagasan bahwa kesempatan kedua benar-benar ada bagi siapa yang berani merangkul hal tak terduga. Anak-anak tumbuh mengetahui bahwa mereka dicintai tanpa syarat, bukan meski sejarah mereka tapi karena sejarah itu. Mereka belajar bahwa keluarga bukan soal sesempurnaan tapi kehadiran, bukan soal memiliki segalanya, tapi memberikan segalanya. Dan Arjuna yang suatu hari berpikir kekayaan diukur dengan uang menemukan bahwa orang terkaya di dunia adalah orang yang punya keluarga yang mencintainya, rumah penuh tawa, dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi dia tidak akan pernah sendirian lagi. Kisah cinta antara Arjuna dan Ratna menjadi legenda di kota itu. Tapi bagi mereka itu selalu hanya kehidupan yang mereka pilih untuk dibangun bersama satu hari pada satu waktu dengan banyak cinta, kesabaran, dan keyakinan tak tergoyahkan bahwa keajaiban terbaik adalah yang kita ciptakan dengan tangan dan hati kita sendiri. Tahun-tahun berlalu dan tradisi membantu keluarga dalam kesulitan semakin kuat. Rumah keluarga Pratama menjadi terkenal di seluruh wilayah sebagai pelabuhan aman. Tempat di mana orang-orang putus asa bisa menemukan bukan hanya perlindungan, tapi harapan. Ratna mengembangkan program khusus untuk perempuan yang mengalami situasi serupa dengannya. Dia menawarkan bukan hanya tempat tinggal sementara, tapi kursus pelatihan profesional, dukungan psikologis, dan terutama bukti hidup bahwa membangun kembali hidup sepenuhnya itu mungkin. Setiap perempuan yang melewati sini membawa sepotong kisah kami, kata Ratna dalam pertemuan mingguan yang dia adakan dan meninggalkan sepotong kisahnya. Begitulah kami menciptakan jaringan perempuan kuat yang saling mendukung. Arjuna di sisinya memperluas pekerjaannya dengan anak muda. Dia membuat program mentoring bisnis untuk pemuda yang keluar dari sistem panti asuhan atau berasal dari keluarga tidak harmonis. Dia mengajarkan bahwa kesuksesan tidak diukur hanya dengan uang, tapi dengan dampak positif pada kehidupan orang lain. Rizky lulus sebagai insinyur dan kembali bekerja di perusahaan ayahnya, tapi dengan misi khusus mengembangkan proyek perumahan rakyat yang mengikuti model rumah transisi yang diciptakan keluarga. Proyek pertamanya adalah kompleks perumahan yang mencakup ruang komunitas, kebun kolektif, dan pusat pelatihan profesional. Saya ingin setiap keluarga yang tinggal di sini punya kesempatan yang sama seperti yang kami punya, katanya dalam presentasi proyeknya, tempat yang bukan hanya perlindungan, tapi titik awal untuk kehidupan yang lebih baik. Sinta menjadi pendidik yang diakui, mengkhususkan diri dalam pedagogik inklusif. Dia mengembangkan metode pengajaran khusus untuk anak-anak yang mengalami trauma keluarga selalu mengingat pengalamannya sendiri menemukan pelarian dan pertumbuhan dalam buku. Di ulang tahun pernikahan ke-15, Arjuna dan Ratna, perayaannya berbeda. Alih-alih pesta intim, mereka mengadakan pertemuan besar dengan semua keluarga yang telah mereka bantu selama bertahun-tahun. Dewi, perempuan muda pertama yang mereka tampung sekarang, menjadi perawat dan membawa putrinya Lestari, gadis cerdas berusia 13 tahun. Bu Kartini, nenek tua yang kehilangan rumahnya dalam kebakaran telah menjadi nenek angkat beberapa anak di lingkungan. Joko, pemuda yang keluar dari panti asuhan sekarang memimpin yayasan sosial untuk remaja berisiko. Lihat saja apa yang kita capai bersama, kata Ratna terharu memandang halaman penuh orang-orang yang hidupnya terjalin melalui rumah itu. Ibu saya pasti sangat bangga, gumam Arjuna mengingat perempuan sederhana yang menanam benih pertama kemurahan hati di tempat itu selama perayaan. Sebuah kejutan mengharukan semua orang. Rudi, kakak Ratna yang muncul bertahun-tahun lalu meminta maaf datang bersama keluarganya. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka perlahan membangun kembali hubungan mereka, dan dia menjadi pembela hak perempuan dalam situasi kekerasan rumah tangga di kotanya sendiri. Ratna mengajariku bahwa memaafkan bukan berarti melupakan. Artinya memilih untuk tidak membiarkan masa lalu menentukan masa depan, katanya dalam pidato singkatnya. Dia juga menyelamatkan saya dengan caranya sendiri. Ratna memeluk kakaknya dengan terharu. Butuh bertahun-tahun untuk mencapai hubungan yang sehat lagi. Tapi ketekunan dan cinta tanpa syarat yang dia pelajari dari Arjuna membuat itu mungkin.
Ketika malam tiba dan para tamu pergi, keluarga berkumpul di teras seperti yang selalu mereka lakukan. Rizky dan Sinta sekarang dewasa tapi masih tinggal di rumah. Sambil membangun karir, bergabung dengan orang tua mereka untuk ritual malam mengobrol tentang hari itu. Boleh saya mengajukan pertanyaan yang selalu ingin saya tanyakan? Kata Sinta. Tentu, jawab Arjuna. Apa ayah benar-benar tidak tahu sedang jatuh cinta pada ibu sejak hari pertama? Karena bagi kami itu jelas sekali. Arjuna dan Ratna saling pandang dan tertawa. Sejelas itu, tanya Arjuna. Ayah datang ke sini setiap hari dengan alasan yang lemah, kata Rizky. Saya mau cek rumah. Saya mau lihat kalian baik-baik saja. Saya bawa beberapa barang. Tidak ada yang percaya cerita-cerita itu. Dan ibu jadi gugup sekali kalau tahu ayah mau datang. Lanjut Sinta. Ganti baju 3 kali, menyisir rambut, latihan percakapan, saya tidak melakukan itu. Protes Ratna tersipu. Iya, ibu melakukannya, kata kedua anak bersamaan sambil tertawa. Baiklah, mungkin sedikit akui Ratna. Tapi itu cinta pada pandangan pertama setidaknya dari pihak saya. Dari pihak saya juga, kata Arjuna. Saya hanya butuh waktu untuk menerima apa yang saya rasakan. Dan kami tanya Rizky, kapan kalian memutuskan ingin menjadi orang tua kami selamanya? Arjuna memikirkan pertanyaan itu. Sejak hari pertama, katanya akhirnya sejak saya melihat kalian bermain di halaman dengan mainan improvisasi itu, kalian sudah mencuri hati saya. Hanya saya belum menyadarinya, bagi saya itu ketika Rizky pertama kali memanggil ayah. Om, kata Ratna, saya melihat wajah ayah saat itu. Dan saya tahu ayah jatuh cinta pada kami bertiga sekaligus. Itu benar, akui Arjuna. Hari itu saya sadar saya tidak mau hidup tanpa kalian lagi. Mereka terdiam sejenak, masing-masing terlarut dalam kenangan masa penemuan dan perubahan itu. Apa kalian menyesal sesuatu? Tanya Sinta. Menyesal melarikan diri dari keluarga kandung, jawab Ratna. Tidak pernah, itu keputusan terbaik yang pernah saya ambil dalam hidup. Dan ayah apa? Ayah menyesal membatalkan penjualan rumah Sinta. Membatalkan penjualan itu adalah keputusan paling cerdas yang pernah ayah ambil dalam hidup. Rumah ini, keluarga ini, kalian adalah harta terbesar ayah. Dan kalau semua ini tidak pernah terjadi, lanjut Rizky yang selalu jadi filsuf keluarga. Kalau kalian tidak pernah bertemu, Ratna dan Arjuna saling pandang. Saya mungkin akan jadi pria kaya dan kesepian, kata Arjuna. Punya semua yang bisa dibeli uang, tapi tidak punya apapun yang benar-benar penting. Dan saya akan jadi perempuan pemberani, membesarkan 2 anak sendirian, kata Ratna. Kami akan bertahan, tapi tidak akan pernah mengenal kebahagiaan yang utuh ini. Jadi itu takdir? Tanya Sinta. Saya tidak tahu. Apakah itu takdir? Jawab Ratna. Saya pikir itu serangkaian keputusan yang benar. Saya memilih keberanian ketika melarikan diri. Arjuna memilih belas kasih ketika membiarkan kami tinggal. Kami berdua memilih cinta ketika bisa memilih ketakutan. Dan kalian memilih kepercayaan ketika bisa memilih ketidakpercayaan. Tambah Arjuna memandang Rizky dan Sinta. Kalian menerima orang asing dalam hidup kalian. Ayah tidak pernah jadi orang asing bagi kami, kata Rizky. Sejak hari pertama kami merasa ayah memang milik tempat ini. Percakapan di teras itu menjadi salah satu kenangan paling berharga keluarga. Bertahun-tahun kemudian, ketika Rizky dan Sinta punya anak sendiri, mereka akan menceritakan kisah ini kepada anak-anak. Menjelaskan bagaimana kadang keluarga terbaik adalah yang kita pilih, bukan yang kita lahiri. Rumah itu tetap menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang membutuhkan. Seiring Arjuna dan Ratna menua, Rizky dan Sinta secara bertahap mengambil tanggung jawab melanjutkan tradisi. Mereka membuat yayasan resmi dengan struktur profesional, tapi selalu menjaga esensi personal dan penuh cinta yang menjadi ciri khas pekerjaan orang tua mereka. Ratna di usia 10 tahun menjadi rujukan regional dalam pekerjaan dengan perempuan rentan. Arjuna di usia lampau masih memimpin perusahaannya, tapi mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk kerja sosial dan mentoring pengusaha muda. Di ulang tahun pernikahan Kewatik, mereka melakukan perjalanan khusus. Mereka kembali ke kota tempat Ratna lahir bukan untuk berdamai dengan masa lalu, tapi untuk membantu perempuan lain yang mengalami situasi serupa dengannya. An berada di sini, kata Ratna sambil berjalan di jalanan masa kecilnya. Rasanya seperti kehidupan lain. Memang kehidupan lain, jawab Arjuna. Kamu adalah orang yang benar-benar berbeda dari perempuan yang melarikan diri dari sini 2 tahun lalu. Kita semua orang yang berbeda. Mereka mengunjungi rumah tempat Ratna dibesarkan dan bertemu keluarga yang sekarang tinggal di sana. Itu adalah ibu muda tunggal dengan 3 anak berjuang bertahan dengan pekerjaan informal. Boleh saya membantu? Tawar Ratna memperkenalkan diri. Percakapan yang mengikuti mengubah hidup keluarga itu. Dalam beberapa minggu, ibu muda itu berpartisipasi dalam program pelatihan. Ratna dan anak-anaknya mendapat beasiswa di sekolah yang dipimpin Sinta.
Kamu sadar kamu melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan pada kami 2 tiar lalu. Komentar Arjuna dalam perjalanan pulang. Apa? Menawarkan lebih dari bantuan materi, menawarkan harapan saya belajar darimu, senyum Ratnas. Kamu mengajariku bahwa membantu orang bukan memberi uang tapi percaya pada mereka. Sebenarnya kamu yang mengajariku itu. Sejak hari pertama ketika kembali ke rumah, mereka mendapat kejutan. Rizky mengorganisir pesta kejutan dengan semua keluarga yang telah mereka bantu selama bertahun-tahun. Halaman didekorasi dengan foto-foto yang mendokumentasikan 2 dekade cinta dan solidaritas. Kami ingin menunjukkan dampak yang kalian berikan pada kehidupan begitu banyak orang. Jelas Rizky. Saya tidak tahu apakah kalian sadar berapa banyak kehidupan yang telah kalian sentuh. Itu mengesankan. Ada lebih dari seorang di pesta itu, masing-masing dengan kisah keberhasilan yang terhubung entah. Bagaimana dengan rumah dan keluarga itu? Anak-anak yang sudah besar, anak muda yang lulus, perempuan yang membangun balik hidup mereka, keluarga yang menemukan stabilitas. Inilah warisan sejati yang kalian bangun, kata Sinta dalam pidatonya. Bukan rumah atau perusahaan. Ini adalah kehidupan yang diubah, mimpi yang terwujud, masa depan yang ada, karena kalian percaya pada orang-orang ketika mereka paling membutuhkannya. Ratna tidak bisa menahan air mata. Kami hanya melakukan apa yang akan dilakukan siapa saja, katanya. Tidak, Bu, balas Sinta lembut. Kalian melakukan apa yang seharusnya di siapa saja, tapi sedikit yang melakukannya. Kalian membuka hati dan rumah untuk orang asing. Kalian mempertaruhkan kebahagiaan sendiri untuk memberi kesempatan pada kebahagiaan orang lain. Malam itu setelah semua orang pergi, Arjuna dan Ratna sendirian di teras untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Pestanya indah, tapi mereka selalu menghargai momen keheningan bersama. Kalau saya mengenalmu di usia 2 tahun, menurutmu apa akan berhasil antara kita? Tanya Ratna tiba-tiba. Jawab Arjuna jujur. Di usia 2 tahun saya terlalu ambisius, terlalu fokus mencari uang. Saya tidak akan tahu mengenali nilaimu dan saya terlalu naif, terlalu bergantung pada pendapat keluarga. Saya tidak akan punya keberanian berjuang untuk apa yang saya inginkan. Jadi, kita bertemu di saat yang tepat di saat yang tepat. Ketika kamu siap menjadi pria yang saya butuhkan dan saya siap menjadi perempuan yang kamu layak dapatkan, menurutmu kita masih akan bahagia kalau tidak punya semua misi membantu orang lain ini? Ratna memikirkan pertanyaan itu. Saya rasa ya. Tapi akan jadi kebahagiaan yang lebih kecil, lebih egois. Yang memberi makna pada hidup kita adalah menemukan bahwa cinta sejati adalah yang meluap yang tidak bisa hanya tertampung di dalam rumah. Ibu saya selalu mengatakan satu kalimat yang baru sekarang saya benar-benar pahami, kata Arjuna. Kebahagiaan yang dibagi adalah kebahagiaan yang berlipat ganda. Ibumu bijaksana. Beliau memang bijaksana dan beliau memilih tempat yang tepat untuk menanam benih kemurahan hati. Rumah ini selalu istimewa. Tidak Arjuna, rumah ini menjadi istimewa karena orang-orang yang tinggal di dalamnya. Pertama ibumu, lalu kita. Keajaiban bukan di dinding-dindingnya, tapi di cinta yang dipupuk di dalamnya. Mereka tetap berpelukan, memandang bintang-bintang yang bersinar di atas properti yang telah menjadi lebih dari sekadar rumah. Itu telah menjadi simbol bahwa keajaiban terjadi ketika orang memilih mencintai daripada takut, memberi daripada menimbun, merangkul daripada mengecualikan. Ratna ya, kalau kamu bisa kembali ke masa lalu dan mengubah sesuatu dari kisah kita, apa yang akan kamu ubah? Ratna tidak ragu. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Setiap kesulitan, setiap air mata, setiap momen ketidakpastian membawa kita ke sini. Mengubah apapun kita berisiko tidak punya persis kehidupan ini, persis keluarga ini, persis kebahagiaan ini. Bahkan bagian buruknya pernikahan paksa, pelarian, ketakutan, terutama bagian buruknya. Itulah yang mengajariku menghargai bagian baiknya. Itulah yang membuatku cukup kuat untuk membangun kehidupan ini bersamamu. Arjuna mencium lembut dahi Ratna. Aku mencintaimu, aku juga mencintaimu. Dan aku mencintai kehidupan yang kita bangun bersama. Dan begitulah di teras rumah tempat segalanya dimulai. Dua hati yang bertemu ketika paling membutuhkan terus menulis kisah cinta mereka. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa tidak peduli seberapa sulit, awalnya selalu mungkin menciptakan akhir bahagia ketika ada cinta, keberanian, dan keyakinan pada kekuatan transformatif kemurahan hati manusia. Malam semakin larut, tapi mereka tetap di sana berpelukan mendengarkan suara-suara familiar rumah mereka yang penuh kehidupan dan cerita. Di dalam mereka bisa mendengar Rizky bekerja pada proyek-proyeknya. Sinta menyiapkan pelajaran untuk esok hari dan detak lembut jam dapur, menandai momen-momen berharga dari kehidupan yang dijalani dengan tujuan dan cinta. Saat itu Arjuna tahu dengan keyakinan mutlak bahwa dia adalah orang terkaya di dunia bukan karena rekening banknya,
Tapi karena warisan sejati yang telah dia bangun, keluarga yang bersatu, rumah penuh cinta, dan keyakinan bahwa hidupnya telah membuat perbedaan di dunia. Dan Ratna memandang pria yang telah mengubah pelariannya yang putus asa menjadi perjalanan cinta dan tujuan, tahu bahwa dia telah mengambil semua keputusan yang benar. Setiap pilihan berani, setiap momen kepercayaan, setiap tindakan keyakinan telah membawanya tepat ke tempat yang seharusnya. Dalam pelukan cinta sejatinya, dikelilingi keluarga yang dia pilih untuk dibangun di sebuah rumah, di mana keajaiban terjadi setiap hari melalui tindakan sederhana mencintai tanpa syarat. Akhir cerita, sekarang ceritakan pendapatmu tentang cerita ini dan dari mana kamu menontonnya. Jika ada sesuatu yang ingin kamu bagikan dengan kami, tinggalkan di kolom komentar dengan kata-kata yang tulus. Menurutmu apakah Arjuna dan Ratna mengambil keputusan yang benar? Kami senang membaca pendapatmu. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Jangan lupa tinggalkan like dan yang terpenting subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.